Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, mahasiswi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Video ini ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Sosiologi Industri, yang mana akan menjelaskan tentang industri yang ada di daerah sekitar, yang akan dijelaskan dengan menggunakan 4 metode. Yang pertama adalah social mapping untuk menggambarkan potensi yang ada dalam masyarakat. Yang kedua adalah diagram Venn untuk mengetahui masalah apa yang ada di dalam masyarakat yang menjadi prioritas dan yang tidak menjadi prioritas. Yang ketiga yaitu adalah food basket untuk mengetahui pola konsumsi yang ada dalam masyarakat. Yang terakhir adalah metric scoring, yakni untuk mengevaluasi permasalahan atau kebutuhan yang ada dalam masyarakat dalam sebuah skala. Desa Baipajung. Desa Baipajung terletak di Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan. Mempunyai banyak potensi di dalamnya. Desa Baipajung juga sering dijadikan sebagai tempat KKN oleh mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura. Alasannya mungkin karena Desa Baipajung memiliki banyak potensi, yaitu seperti dalam sektor pertanian, perikanan, dan juga industri rumah tangga yang dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat. Satu-satunya home industri yang ada di Desa Baipajung yaitu bergerak dalam produksi mukena bordir, di mana dalam perkembangannya mampu berkembang dengan pesat. Terdapat 3 home industri yang sedikit banyak sudah dapat mempekerjakan beberapa karyawan. Hampir ibu-ibu dan gadis desa bekerja sebagai pembordir mukena. Hubungan industri yang ada adalah hubungan antara pemilik usaha dan karyawan sebagai pekerja yang tidak terikat dalam hubungan keluarga. Sistem pengupahan dalam home industri mukena bordir yaitu sebesar 12.000 sampai dengan 55.000 per mukena, tergantung banyaknya bordilan dan tingkat kerumitan pola bordilan. Semakin banyak menyelesaikan mukena, maka akan semakin banyak pula upah yang didapat. Proses pembuatan mukena bordir. Tahap pertama yaitu menggambar pola, membordir, menjahit, mensolder, dan yang terakhir adalah pengemasan. Proses pendistribusian produk. Produk yang sudah jadi akan didistribusikan ke pasar Tanah Merah, Pasar Patemon, dan pasar-pasar yang ada di Bangkalan. Selain pasar, produk mukena juga akan didistribusikan ke pondok pesantren yang ada di Bangkalan. Biasanya para konsumen langsung mendatangi tempat home industry secara langsung. Nah, selain itu juga ada tengkulak yang biasanya akan membeli produk mukena dengan jumlah banyak yang nantinya akan dijual kembali dengan harga yang lebih mahal. Namun tidak hanya itu, seiring perkembangan zaman, para ibu-ibu pengrajin mukena sudah mulai melek teknologi, yang mana mereka memanfaatkan media sosial sebagai tempat menjual produk mukenanya, yang terbukti sangat menguntungkan dan cepat mendapatkan konsumen. Diagram Venn. Diagram Venn di sini yaitu untuk mengetahui masalah apa saja yang ada dalam industri. Yang pertama yang berada dalam lingkaran yang paling besar yang berwarna kuning yaitu kurang karyawan. Nah, menjadi masalah yang diprioritaskan dan berada pada lingkaran yang paling besar karena dengan kurangnya karyawan, produk yang dihasilkan akan sedikit. Pemilik usaha mukena sudah beberapa kali menolak pemesanan dari konsumen dikarenakan tidak sanggup lagi untuk memenuhi permintaan konsumen saking banyaknya pemesanan. Dan
merasa sangat kewalahan sekali dengan permintaan yang semakin banyak, apalagi menjelang bulan Ramadan dengan jumlah karyawan yang segitu-segitu saja. Nah, mengapa tidak merekrut anggota baru, karyawan baru? Ya karena untuk mencari pekerja sangat susah, butuh skill untuk bisa membordir, dan itu sangat membutuhkan waktu yang sangat lama karena akan mempengaruhi terhadap kualitas dari mukena bordir itu sendiri. Dan juga karyawan yang lama pun itu lama-lama itu akan keluar setelah mereka mempunyai cukup uang untuk membeli mesin bordir sendiri. Mereka akan cenderung berpikir untuk memisahkan diri, dalam artian tidak lagi bekerja untuk orang lain. Mereka memilih untuk mempunyai usaha sendiri meskipun kecil daripada bekerja untuk orang lain. Nah, hal inilah yang menjadikan masalah utama dari adanya home industry. Ya karena karyawan setelah mereka mempunyai uang, mereka mampu untuk membeli bahan-bahan yang dibutuhkan dalam produksi mukena. Mereka akan senantiasa untuk memisahkan diri untuk membuat home industry sendiri secara mandiri tanpa bergantung kepada orang lain. Dalam artian bahan baku mereka sendiri, mereka jual sendiri dalam proses pemasarannya. Masalah yang selanjutnya adalah mati lampu, di mana berada pada lingkaran yang sedang yang berwarna pink. Ini sangat mempengaruhi sekali terhadap produksi mukena. Jika lampu padam, para karyawan tidak bisa mengoperasikan mesin yang memang sumber energi utamanya yaitu dari tenaga listrik. Yang selanjutnya yaitu lingkaran yang berwarna biru yang kecil, ada benang putus dan juga mesin rusak. Sebenarnya ini juga menjadi masalah meskipun tidak terlalu bermasalah, karena benang putus ini lebih kepada kualitas bahan, namun juga sangat berpengaruh terhadap kecepatan produksi. Jika benang selalu putus, maka akan mempengaruhi terhadap waktu penyelesaian, dan juga mesin yang rusak ini juga menjadi masalah, namun hanya terjadi beberapa kali saja, tidak sepanjang hari terjadi. Jadi mungkin ini tidak terlalu diprioritaskan meskipun menjadi masalah. Food basket, yaitu untuk mengetahui pola konsumsi dari mukena bordir dari pemilik usaha dan juga bagi karyawannya dalam proses pembuatan mukena bordir, yaitu membutuhkan mesin bordir, kain polinoslik, benang, pidangan, minyak mesin, dalto, dan pensil untuk menggambar pola. Nah, itu untuk pemilik dari usaha mukena bordir. Nah, jika untuk karyawan itu berbeda-beda, ada yang sama dan juga ada yang berbeda. Karena bagi karyawan yaitu hanya untuk bekerja untuk membordir mukena saja. Jadi untuk mesin bordir, kain, benang, dan yang lainnya itu disediakan oleh si pemilik usaha mukena bordir. Bahan yang dibutuhkan untuk memproduksi mukena bordir bisa didapat di pasar Kapasan dan juga pasar Babian. Metode yang terakhir adalah matrix scoring, yaitu untuk mengevaluasi masalah yang ada dalam sebuah skala. Berdasarkan masalah yang ada dalam matrix scoring, yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah karyawan. Saya memberi skor sebanyak 5. Selanjutnya mesin dan bahan, saya memberi skor 4. Dan untuk inovasi baru saya memberi skor 3, dan untuk pemasaran saya beri skor 2. Nah, ini berdasarkan yang paling diprioritaskan dan yang tidak diprioritaskan.